Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Ini malam hari, aku lagi dalam perjalanan ya ke rumah sakit. Lebih tepatnya ke klinik sih yang dekat perumahan. Karena kakak Caca katanya telinganya sakit, jadi kita mau periksa ke dokter THT. Bisa dibilang setiap hari di Bandung belakangan lagi hujan mulu ya. Dan ini beberapa jalan juga ada yang banjir. Aku sore tadi sudah daftar ke dokter THT. Nah ini kita sudah selesai daftar ulang, lagi nunggu antrian ya untuk masuk ke dokternya. Untuk kakak Caca, dia sih masih sehat ya, maksudnya masih ceria, nggak ada demam, tapi telinganya sakit. Jadi nanti kita cari tahu ya kenapa. Oke, dari hasil konsul ke dokter THT, katanya telinga kakak Caca ada infeksi, kemungkinan karena ada air ya yang masuk ke telinganya. Kakak Caca harus menjaga kondisi telinganya supaya tetap kering ya. Dan untuk saat ini dikasih obat tetes telinga, terus dikasih obat penghilang rasa sakit. Nah ini obatnya udah dapet. Terus ya kita lanjut ke tempat berikutnya, karena kita juga belum makan malam. Jadi untuk makan malam hari ini kita mau ngebakso ya, karena kebetulan hari juga hujan, sesuai sama suasananya. Aku baru pertama kali ke tempat bakso ini, namanya Bakso Mas Nanang. Setiap ke Borma ngelewatin jalan ini aku tuh salfok ya sama tempat baksonya, karena rame dan aku penasaran. Jadi mumpung ada kesempatan ya, ajakin pas suami makan kesini. Ini untuk satu porsi harganya 28.000 dan wow banget ya menurut aku porsinya. Udah dapet tetelan banyak, terus dapat ceker, ada bakso urat juga, bakso halus. Ini untuk harga 28.000 worth it banget sih. Dan pas aku coba rasanya enak. Seneng ya kalau ketemu bakso yang harganya oke, porsinya oke, rasanya juga enak. Sekarang kita mau makan dulu, habis itu langsung pulang ya, istirahat. Lanjut ya, pagi ini aku mau masak, mau bikin soto ayam. Ini aku lagi ngegoreng ikan untuk kakak Caca. Kakak Caca dia walaupun telinganya sakit ya, tapi dia tetap mau sekolah hari ini. Nah kebetulan ini tuh aku ngevlognya di hari Jumat, hari terakhir kakak Caca sekolah. Jadi ya udah aku sekolahin aja ya kakak Caca, karena juga badannya nggak demam. Jadi ya ngikut anaknya aja gitu, kalau anaknya mau sekolah ya aku sekolahin. Oke, ikan gorengnya sudah selesai. Lanjut aku mau bikin bumbu untuk soto ayamnya. Untuk soto ayam aku bikinnya kayak biasa aja, cuma pakai bamer, baput, jahe, kunyit, sama sedikit ketumbar. Aku nggak pakai kemiri ya, karena nggak ada. Kalau ada sih biasanya aku pakein sedikit kemiri. Nah ini aku mau tumis dulu bumbu halusnya. Buat teman-teman yang suka peralatan masak serba putih, mungkin ada yang sama kayak aku, ngerasa agak kurang suka aja sih ya pakai kunyit gitu. Karena kalau masak pakai kunyit biasanya wadah-wadah yang warnanya putih itu pasti bakalan berubah ya warnanya jadi kekuningan. Contohnya kayak blender ini tuh baru aku pakai beberapa kali, tapi karena ngeblender bumbu pakai kunyit ya, warnanya tuh langsung berubah jadi kuning. Biasanya kalau masak itu aku bedain blender yang khusus untuk bumbu dan blender khusus untuk yang non bumbu ya. Nah blender aku yang khusus untuk perbumbuan itu tuh udah rusak, jadi ya mau nggak mau aku pakai blender yang ada aja. Cuma ya gitu agak sedih gitu ya, yang biasanya kelihatan putih sekarang udah agak butek gitu karena seringan pakai kunyit. Kemarin ada aku baca katanya supaya wadah atau blendernya itu tidak kekuningan, kunyitnya itu bisa diganti pakai kunyit bubuk. Tapi kok aku ngerasanya kalau pakai kunyit bubuk itu agak beda ya rasanya, atau mungkin akunya yang belum terbiasa atau gimana. Cuma ya sekarang aku sih masih lebih suka pakai kunyit asli ya, walaupun wadahnya jadi butek gitu, gak apa-apa deh, yang penting rasa masakannya tetap enak. Oke, ini sotonya sudah aku tambahin air ya. Lanjut langsung aku bumbuin pakai garam, penyedap, sama lada dan sedikit gula. Ini aku masak sampai ayamnya empuk ya pokoknya. Dan sambil nunggu nih si sotonya mateng ya, aku mau nyuci piring dulu. Pokoknya semua kerjaan harus kelar. Sejak kakak Caca masuk sekolah, kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga jujur makin sibuk ya. Aku udah bangun dari jam 5 pagi, itu tetap aja keteteran, ada aja gitu kerjaan yang belum kelar. Terus aku tuh ngerasa kayaknya nih aku harus merubah strategi ya. Kayaknya aku masaknya itu mau dimajuin aja gitu, pilih menu-menu yang bisa dimasak dari malam hari ya, supaya paginya itu mungkin tinggal dipanasin aja, jadinya aku nggak terlalu keteteran. Atau masak menu-menu yang
lebih simple dan bahan-bahannya sudah disiapkan dari malam sebelumnya. Ya intinya mencoba untuk bisa jadi lebih praktis lagi ya untuk masaknya. Karena aku kan harus tetap menyiapkan bekal untuk pas suami dan bekal untuk kakak Caca. Sebenarnya waktu subuh di Bandung itu jam 4 pagi ya, tapi aku tuh nggak bisa gitu bangun jam 4 pagi karena malamnya itu aku tidurnya kemalaman. Aku tuh nggak bisa tidur di bawah jam 11 ya, selalu tidurnya itu pasti di atas jam 11, entah jam 12, kadang jam setengah 1, jam 1. Jadi kalau aku tidur jam segitu terus bangun jam 4 pasti bakalan sakit kepala. PR banget bagi aku untuk bisa merubah waktu tidur. Aku sih pengen banget ya bisa tidur jam 9 atau jam 10 supaya bangun jam 4 pagi itu bisa seger. Cuma ya gitu masih proses ya. Semoga badan ini bisa bekerja sama supaya bisa tidur lebih awal. Bekal untuk kakak Caca ke sekolah aku bawain buah aja. Buahnya masih sama ya kayak kemarin-kemarin, itu masih ada pisang, mangga sama stroberi. Nanti insya Allah bakalan aku ganti ya jenis buahnya supaya kakak Caca tuh nggak bosen. Dan untuk sarapan aku sama pas suami ini aku bikin roti bakar aja pakai selai serikaya pandan, nanti tinggal dibakar rotinya. Mungkin kalau masih ada yang bingung kenapa kakak Caca bekalnya cuma aku kasih buah-buahan, kakak Caca itu ada alergi protein tinggi ya, jadi dia itu nggak bisa makan makanan kayak daging, ayam, telur. Terus untuk susu-susuan juga nggak bisa, coklat, terus makanan yang ada gula atau pemanis buatannya dia juga nggak bisa. Jadi ya aku usahakan kakak Caca pokoknya wajib banget setiap sebelum sekolah gitu ya, maksudnya udah sarapan, sudah kenyang, dan untuk buah-buahannya itu cuma snack aja gitu. Kalau dimakan ya oke, kalau nggak dimakan ya nggak apa-apa. Untuk sayuran nanti dimakannya di rumah aja, makanya bekal kakak Caca itu aku nggak kayak bekal ibu-ibu yang lain mungkin ya, yang komplit gitu, ada nasi, ada protein, sayur, buah. Nah aku tuh nggak kayak gitu ya, karena kondisi anaknya aja aku menjaga ya supaya kakak Caca itu alerginya sebisa mungkin nggak kambuh lagi. Kata dokter, alergi itu bisa hilang ya seiring bertambahnya usia. Kita itu bakalan makin meningkat gitu kekebalan tubuhnya. Jadi ya semoga makin gede kakak Caca makin bisa banyak makan berbagai macam jenis makanan ya, amin. Nah ini untuk bekal pas suami juga sudah aku siapkan untuk sotonya ya. Ini aku masukkan tadi ayamnya sekitar 4-5 potong, pokoknya yang bisa masuk ke dalam tempatnya ya. Ini sotonya nanti bisa dipanasin sama pas suami karena di kantornya itu ada kompor. Terus untuk nasinya masih ada space, aku isi kerupuk aja. Yang penting nasinya udah dingin ya, supaya nanti kerupuknya nggak ngelewat. Bekalnya udah siap, cus ya langsung kita antar kakak Caca ke sekolah. Selesai ngantar kakak Caca ke sekolah, ini aku baru mau sarapan. Aku sarapan pagi yang roti bakar tadi, terus aku bikin kopi juga sambil nonton drama Cina alias Dracin. Stok drakor aku udah habis ya, aku tonton semua. Pokoknya aku mau me time dulu, habis ini jemput kakak Caca. Sebelum pulang ke rumah, aku mau mampir ke warteg. Aku udah lama banget ya nggak makan nasi warteg. Hari ini aku pengen nyobain warteg yang udah beberapa kali aku lewatin terus rame. Ini aku lagi pesen ya nasi 1 bungkus. Terus aku ketemu ini ada teri kacang, masya Allah ini enak banget. Terus ini ada tumis kerang, tumis usus. Aduh ini makanannya sangat-sangat aku rindukan ya rasanya. Walaupun di rumah udah ada soto ayam, tapi aku sudah tidak bisa lagi menahan diri untuk nyobain nasi warteg ini ya. Udah penasaran banget. Aku beli 1 bungkus ini harganya 18.000. Lauknya aku ada pesan 3 macam ya, 4 sama sayur. Ada kering tempe, ada teri kacang, telur rebus, dan sayur toge. Ini lauk favorit aku ya semuanya, apalagi teri kacangnya. Ini enak banget, dan walaupun aku ngerikuk sendiri di rumah tetap rasanya beda. Tetap paling enak yang ada di warteg. PR selanjutnya sudah menanti, aku mau ngebersihin kulkas. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini kulkas aku sudah acak hadul ya, udah berantakan isinya. Kalau kotor sih sebenarnya nggak terlalu kotor, cuma lebih berantakan aja. Tapi mau aku beresin ya semuanya, sekalian aku ngecek bahan makanan apa yang masih ada di kulkas dan yang udah habis. Karena aku mau belanja kan ke pasar, jadi aku harus bikin catatan dulu supaya nanti aku tahu
tahu apa-apa aja yang harus aku beli. Terakhir belanja ke tukang sayur itu aku nggak food prep ya, aku langsung aja masukin semuanya ke dalam kulkas. Jadi hari ini mau aku rapihin ya. Aku tuh untuk food prep kadang rajin kadang enggak ya, manusia biasa lah ya. Kalau ada malesnya ya aku males aja gitu, langsung aja semuanya aku masukin ke kulkas. Cuma ya tipsnya kalau misalnya lagi males gitu ya untuk food prep, usahakan beli sayurannya itu yang teksturnya dari yang paling lembut sampai yang keras. Jadi walaupun dia nggak dimasukkan ke wadah yang proper, sayurnya itu masih tetap oke gitu ya kualitasnya. Masak dulu dari sayur yang teksturnya paling lunak sampai yang paling keras. Ini untuk percabeannya mau aku rapihin, mau aku potekin ya dari tangkainya, karena cabai-cabai ini nanti aku simpannya itu di freezer. Terus untuk jagung ini tuh memang dari tukang sayurnya nggak ada baju alias kulitnya lagi ya, dia tuh udah dibersihin kayak gini jagungnya. Aku kemarin beli karena pas suami itu request, katanya dia mau masak bakwan jagung, tapi sampai sekarang belum jadi-jadi. Nah nanti aku mau tagih ya janji dia yang katanya mau masakin aku bakwan jagung. BTW untuk sayuran aku lagi suka banget sama lalapan ya belakangan, makanya di kulkas itu aku ada stok lenca. Terus ini aku ada beli labu siam yang kecil-kecil, ini tinggal direbus doang udah enak banget. Terus ada timun, pokoknya lagi doyan banget makan lalapan terus pakai sambal aja. Di pintu kulkas aku nih selalu ada bahan nyasar, entah itu tomat atau kadang jeruk nipis ya, udah sampai keriput itu jeruk masih aja kadang aku kelupaan untuk masukin gitu ke tempatnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini videonya banyak yang aku cepetin karena durasi aslinya itu lumayan lama banget. Aku takut teman-teman di rumah bosen, makanya videonya aku cepetin. Yang penting teman-teman bisa lihat ya prosesnya. Oke, ini kulkas aku udah rapi. Untuk perbawangan nanti jadi PR aku ya pas aku ngedrakor untuk ngupasin perbawangan. Nah ini aja kegiatan aku hari ini, alhamdulillah sudah bisa produktif ya untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.